Komponen utama komputer ada 4, di mana kita sudah pelajari tentang main memory ini dalam 2 pertemuan, pertemuan 6 dan 5 dan 6 kalau salah ya. Kemudian di pertemuan kemarin kita bahas tentang sistem interconnection atau bus, dan hari ini kita bahas tentang input output. Untuk pertemuan ke depan sampai 15 bahasan kita adalah tentang CPU, dan ini cukup panjang, ada 5 pertemuan. Jadi yang kita bahas hari ini adalah salah satu komponen utama komputer. Nah, modul input output ini merupakan komponen utama yang menjadi penghubung antara data internal dan data eksternal yang kemarin kita sudah bahas di bahasan tentang sistem bus ya. Data dipisahkan, dikelompokkan, ada yang kategorinya internal dan eksternal, di mana kedua jenis data itu terhubung melalui modul input-output. Jadi modul input-output ini ada di tengah-tengah ya, ada di tengah-tengah antara internal dan eksternal. Kemudian untuk bagian internal itu komponennya adalah CPU dan RAM atau memori. Kemudian yang eksternal itu selain CPU dan RAM, itu jenisnya sangat banyak sekali. Contohnya adalah hard disk ya, device eksternal. Nah, ini ya gambarannya, modul I/O adalah yang kotak ini. Kemudian yang atas ini adalah yang terhubung ke sistem bus atau data internal. Kemudian yang bawah ini yang terhubung ke semua device. Contohnya ada hard disk, ada keyboard, ada monitor, ada mouse, dan sebagainya. Jadi yang ada di bagian bawah ini semuanya dikategorikan data eksternal, yang terhubung yang di atas atau ke sistem bus ini data internal. Jadi posisi modul I/O ada di tengah-tengah ini. Kemudian kalau kita kupas device eksternal yang jenisnya sangat banyak itu, maka bisa dikategorikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah device yang kategorinya human readable. Ini maksudnya adalah device yang bisa interaksi langsung dengan manusia. Misalnya adalah layar monitor atau screen, kemudian printer, kemudian keyboard. Nah, kalau layar monitor atau screen, kita bisa langsung lihat isinya, apa yang tertampil di layar itu. Jadi kita bisa langsung melihat, langsung bisa dipahami ya. Seperti yang sekarang kita baca layar yang ada tulisan ini, kita langsung tahu isinya. Kalau printer, kita bisa langsung membaca apa yang dihasilkan oleh printer itu, entah tulisan, entah gambar, tabel, dan sebagainya. Kalau keyboard, kita bisa langsung memberikan input, ya, misalnya kita tekan huruf A, ya dari keyboard itu, langsung kita tekan ya, A, B, C, dan seterusnya. Itu maksudnya human readable ya, langsung bisa interaksi dengan manusia. Yang kedua adalah kategorinya machine readable. Ini hanya bisa dibaca, ya datanya hanya bisa dibaca oleh mesin. Manusia tidak bisa. Misalnya apa? Hard disk. Isi dari hard disk kita tidak bisa melihat langsung ada apa saja di dalamnya. Kita baru bisa mengetahui kalau hard disk sudah dipasang di komputer ya, apakah kosong atau ada isinya apa saja. Jadi harus melalui mesin kita baru bisa melihat isinya. Yang berikutnya misalnya sensor suhu. Nah, kita kalau melihat atau memegang sensor suhu, kita tidak tahu suhu saat itu berapa. Tapi begitu sensor suhu disambungkan ke mesin, dalam hal ini misalnya microcontroller, ya, maka kita bisa melihat nanti, oh sekarang suhunya sekian derajat, dan seterusnya. Kemudian kategori yang ketiga adalah device yang untuk komunikasi. Nah, device untuk komunikasi ini sebenarnya adalah device yang bisa dibaca oleh mesin juga, cuma dia punya fungsi khusus untuk
menangani komunikasi antar komputer. Misalnya apa? LAN card, modem, dan sebagainya. Jadi ada 3 kelompok untuk device eksternal yang sangat beragam. Nah, blok diagram dari device eksternal kita bisa lihat di sini di gambar ini. Di dalamnya secara umum itu akan ada bagian yang disebut dengan kontrol logik, kemudian buffer, kemudian transducer. Nah, bagian yang atas ini adalah bagian yang terhubung ke modul I/O. Jadi semua device itu terhubungnya ke modul I/O. Ini yang atas ini. Kalau yang bawah ini adalah yang terhubung ke lingkungan atau environment. Nah, bagian penting di modul atau device eksternal ini adalah transducer. Transducer inilah yang nanti akan mengubah data dari bentuk yang ada di lingkungan menjadi data biner atau digital. Ini fungsi utama dari transducer ini. Nah, misalnya apa? Kalau device eksternal itu berupa mouse, misalnya mouse optik, maka data yang berasal dari mouse itu tidak langsung berupa data biner atau digital ya, tetapi berdasarkan pantulan cahaya. Jadi kalau mouse optik, maka di situ digunakan cahaya sebagai media untuk input kondisi lingkungan ya. Misalnya seperti kalian lihat sekarang ini, mouse saya gerakkan, maka di layar ini muncul gambar panah ya, ini ikut bergerak-gerak. Jadi kalau dari mouse itu inputannya adalah di mouse itu ada cahaya yang dipantulkan. Kalau mouse optik yang model dulu biasanya cahaya suka kelihatan, misalnya warna merah. Kalau di mouse yang lebih baru seperti misalnya yang saya pakai ini cahayanya nggak kelihatan, nggak bisa langsung terlihat oleh mata, tapi ada. Ya, dia biasanya pakai cahaya infrared. Nah, jadi dari mouse itu dia mengeluarkan cahaya, kemudian akan dipantulkan oleh benda yang ada di bawah mouse, misalnya kayu atau kertas. Ya. Nah, pantulan itu akan ditangkap oleh bagian receiver. Jadi di mouse itu ada transmitter yang mengirimkan cahaya, kemudian ada receiver yang menerima pantulan. Nah, pantulan atau pantulan itulah yang nanti akan diubah oleh transducer ini menjadi data biner atau data digital. Itu contohnya kalau device-nya mouse optik. Nah, kalau device hard disk itu beda lagi. Ya, ada yang tahu? Nah, kalau hard disk apa ini? Data yang dari environment atau lingkungan berupa apa nih? Kemarin kalian sudah belajar tentang hard disk kan ya, harusnya tahu nih. Ada yang mau berpendapat? Alamat ya Pak. Apa kalau hard disk? Alamat ya Pak. Alamat. Maksudnya gimana? Alamat dalam bentuk biner gitu Pak. Jadi yang dari kondisi lingkungan ya, environment-nya apa? Kalau mouse tadi kan cahaya ya, yang diubah ke biner ya kan? Itu mouse optik ya. Kalau mouse yang lebih lama yang ada bolanya itu beda lagi itu ya. Nah, ini tadi contohnya mouse optik. Nah, kalau sekarang hard disk apa nih? Dari environment-nya berubah yang nanti akan diubah menjadi biner atau digital. Ada pendapat? Piringan, Pak. Piringan. Apa maksudnya apa? Inputnya piringan. Itu diubah ke ini, ke biner. Yang diubah ke biner piringan. Dan magnet. Iya, betul. Oh, Ya. Kan kemarin udah belajar tentang hard disk ya. Bagaimana data disimpan di hard disk kan. Ya, kata kuncinya di situ kan medan magnet di situ ya. Itu yang akan diubah ya. Mekanismenya pengubahan gimana kemarin sudah dipelajari pas bahas hard disk itu ya. Itu yang bekerja mengubah itu namanya transducer. Sehingga
dihasilkan data biner atau digital. Nah, data biner atau digital itu nanti tidak langsung dikirimkan ke modul I/O, tetapi ditampung dulu ke tempat yang namanya buffer. Buffer ini fungsinya untuk menampung data biner. Nah, mengapa perlu ditampung? Karena ada perbedaan kecepatan. Data yang masuk ke modul I/O itu biasanya dalam kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada proses pengubahan data dari lingkungan menjadi biner. Ya. Jadi proses pengubahan itu butuh waktu tidak secepat dengan data yang bisa ditangani oleh modul I/O. Maka dibutuhkan buffer agar tidak terlalu mengganggu modul I/O. Ya, jadi buffer ini penampung data. Kemudian bagian lainnya adalah disebut dengan control logic. Nah, ini tugasnya yang jelas adalah untuk komunikasi awal dengan komputer. Misalnya kalau kalian colokkan dongle mouse optik ya, maka apapun device yang kalian tancapkan ke port USB, maka di situ akan dicek oleh komputer, ya akan ditanyai siapa kamu, kodenya, ID-nya apa dan seterusnya ya. Nanti si device akan memberikan respon ya. Dalam hal ini misalnya kontrol sinyal ini dari komputer ini ya. Ujung akhirnya melalui modul I/O tentunya akan menanyakan ini siapa yang baru masuk ya. Nah, nanti oleh mekanisme logik yang ada di device eksternal ini akan dijawabnya. Misalnya ini mouse optik, ID-nya sekian dan seterusnya. Kalau udah valid, maka langsung diterima misalnya ya, langsung bisa terhubung. Kemudian selain itu, yang kontrol ini fungsi lainnya adalah tentu untuk misalnya operasi ya. Jadi operasinya untuk device ya, itu hanya dua, read atau write, baca atau tulis. Nah untuk mouse itu operasinya apa? Baca atau tulis? Apa? Kalau mouse? Ada pendapat? Tulis Pak. Tulis itu maksudnya ini ya. Kalau tulis itu artinya data binernya dikirimkan ke device, itu tulis. Kalau baca, datanya dari device masuk ke komputer, itu baca. Oh baca berarti Pak. Kebalik. Mouse baca ya. Jadi data dari Iya. mouse ya. Jadi mouse itu bisa ditulis nggak? Bisa nggak mouse ditulisi? Dikirimi data, bisa nggak? Tidak, Bang. Nggak bisa ya. Jadi mouse itu tidak untuk menyimpan data. Dia untuk menghasilkan data ya, data biner ya seperti ini, pergerakan sehingga diterima oleh komputer untuk selanjutnya ditampilkan ke layar ya, berupa misalnya kursor di sini ya, ini yang tanda panah ini letaknya ada di koordinat yang mana di layar ya. Jadi datanya berarti posisi ya, posisi titik yang ada di layar ada di mana. Ini blok diagram dari device eksternal. Apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Nah ini keterangan dari masing-masing tadi ya. Sinyal kontrol, status, seluruh data, dan sebagainya. Nah, di halaman ini kita lihat grafik kecepatan data yang dihasilkan oleh berbagai macam device eksternal. Yang paling rendah kita lihat di sini ada keyboard. Keyboard itu bisa menghasilkan data kurang dari 100 bit per second ya, bps. Kemudian ada mouse, ini lebih tinggi,
kemudian printer ya, laser printer, kemudian ini hard disk ada di sini cukup tinggi ya per detiknya jumlah bit yang bisa dihasilkan. Kemudian VGA ya, graphic display, dan yang tertinggi di sini kita lihat ada 3 bit Ethernet perangkat untuk jaringan. Ini sampai 10⁻⁹ per detiknya. 10⁻⁹ itu berapa? 1 M ya, 1 miliar bit per second. Itu data yang bisa dihasilkan bisa masuk atau keluar. Jadi kalau dari grafik ini kita lihat betapa beragamnya kecepatan data yang dihasilkan oleh berbagai macam device. Nah, semuanya ini harus terhubung ke komputer melalui modul input-output. Jadi modul input-output itu nangani device yang sangat beragam. Baik jenisnya, baik data dari lingkungan atau environment-nya yang bermacam-macam, dan kecepatan data yang dihasilkan juga bermacam-macam. Jadi modul I/O menjadi sangat penting. Nah, diagram modul I/O kita bisa lihat di halaman ini, gambar ini. Jadi yang sebelah kanan ini ada bagian namanya external device interface logic. Inilah yang terhubung ke device. Jadi satu modul I/O bisa terhubung ke beberapa device. Ya, ini yang terhubung ke device ini. Kemudian yang sebelah kiri ini adalah data yang terhubung ke sistem bus. Ya, ada data line, address line, control line, ya, ini ke sistem bus. Ini yang ke device eksternal. Device 1, device 2, dan seterusnya. Ini bisa banyak. Ya. Kemudian bagian lainnya kita lihat di sini ada I/O logic. Kemudian data register. Kemudian status atau kontrol register. Ini bagian-bagian dari modul input-output. Nah, ada bagian yang fungsinya untuk menampung data. Jadi register itu tempat nyimpan data juga ya. Nah, yang atas ini data register, yang disimpan adalah datanya. Data yang akan dikirimkan ke sistem bus atau dari sistem bus yang akan masuk ke device, misalnya ke hard disk. Itu ditampung dulu ke data register sini. Ini fungsinya mirip seperti buffer. Kemudian untuk status atau kontrol ini juga ada registernya. Karena ini jumlahnya bisa banyak. Ya. Karena yang ditangani oleh satu modul I/O ini bisa banyak. Nah, kontrol logic inilah nanti yang akan mengatur ya, device mana yang akan dikirimi atau akan dibaca datanya, address-nya device yang mana. Jadi device-device ini akan diberi address atau alamat ya. Itulah kenapa alamat yang ada di memori itu tidak seluruhnya sesuai dengan lebar bus alamat. Karena sebagian digunakan untuk memberi alamat device eksternal. Jadi I/O logic ini yang fungsinya nanti mengatur ya. Kalau ada address sekian ke device yang mana dan seterusnya. Nanti datanya dikirimkan ke mana ya di sini. Ini cukup kompleks ya tugas dari I/O logic ini. Nah, pertanyaannya adalah mengapa di sini ada buffer? Tadi di device eksternal kita lihat juga ada buffer ya. Kenapa perlu ada buffer? Jadi buffer itu terjadi kalau ada perbedaan kecepatan. Nah, mengapa perlu disimpan dulu di buffer? Ini misalnya, ini sistem bus, ini adalah sangat cepat dibanding kecepatan yang ada di sini, device eksternal. Jadi fungsi dari data register atau buffer di sini adalah agar sistem bus ini tidak terganggu, ya, tidak setiap ada data masuk dia harus dihentikan dulu,
Tetapi data dikumpulkan dulu, setelah banyak baru dia mengakses sistem bus. Nah, ini analoginya mungkin seperti kalau ini jalan raya ya. Jalan raya misalnya di kiri kanannya itu pertokoan atau pasar ya. Nah, biasanya di situ banyak lalu lalang orang yang saling nyebrang. Nah, efeknya apa? Kendaraan atau lalu lintas menjadi terganggu kalau setiap ada satu orang mau nyebrang langsung nyebrang. Kecepatan kendaraan menjadi lambat. Apa jadinya kalau di situ tempat untuk nyebrang ditentukan hanya beberapa titik aja. Artinya kalau orang mau nyebrang pasti dia akan terkumpul dulu di titik tersebut. Setelah cukup banyak baru menyeberangnya bersamaan. Biasanya ada yang mengatur di situ ya. Sehingga lalu lintas di jalan tersebut itu tidak sering terganggu. Terganggunya hanya kalau ada yang menyeberang dan itu jumlahnya bukan hanya 1-2, tapi biasanya cukup banyak. Jadi analoginya seperti itu ya, kenapa ada buffer. Oke, apakah ada yang punya pertanyaan? Baik, kalau nggak ada, kita lanjut ke fungsi modul input-output. Fungsi modul input-output itu cukup banyak, karena dia posisinya ada di tengah-tengah ya, antara internal dan eksternal. Fungsi yang pertama adalah untuk kontrol dan timing. Kontrol di sini salah satunya adalah mengatur aliran data dari internal, contohnya CPU dan memori, dengan eksternal, yaitu berbagai macam device yang cukup banyak. Nah, contoh prosedur pengaturannya ini ya, misalnya dari device ke CPU ini, yaitu CPU memeriksa status device melalui modul I/O, kemudian device memberi laporan statusnya melalui modul I/O, kemudian jika device ready, CPU minta device ngirim data, kemudian modul I/O menerima data dari device, kemudian meneruskannya ke CPU. Ini gambaran contoh ya prosedur transfer data dari CPU ke device. Jadi harus melalui modul I/O. Kemudian karena modul I/O ini menjadi penghubung atau kepanjangan tangan dari CPU ya, maka beberapa hal itu sangat ditentukan oleh modul I/O ya, performansi modul I/O. Semua perintah dari CPU itu akan dilewatkan melalui modul I/O. Dan biasanya perintah yang ada hanya 2 macam secara umum ya, read atau write, baca data atau ngirim data. Itu yang perintah utamanya. Kemudian sebelum perintah utama bisa dilakukan, yang terjadi adalah ada proses inisiasi ya, atau awalan sebelum dilakukan transfer data. Itu pasti dilakukan terlebih dahulu ya. Kalau siap baru dilakukan proses transfer. Yang ketiga, modul I/O itu bisa dibilang kepanjangan dari device ya, untuk keperluan komunikasi device. Ini kebalikannya. Jadi device mau mengirimkan data itu harus melalui modul I/O. Yang keempat, data buffering. Jadi buffer tadi ada data register ya, itu fungsinya untuk nampung data ya, karena terjadi perbedaan kecepatan antara sistem bus dengan yang di device. Tadi sudah saya jelaskan kenapa itu perlu ada buffer gitu. Yang kelima adalah error detection. Nah, sebenarnya
error itu berasal dari device ya, sebenarnya. Misalnya kertas habis, atau tinta habis, atau paper jam. Itu misalnya kan dari printer ya. Nah, sinyal error tadi itu tidak bisa langsung diterima CPU, tetapi harus diinputkan dulu ke modul I/O ya, dari modul I/O. Nanti baru masuk ke CPU ya. Jadi yang menerima error itu adalah dari device dikirimkan ke modul I/O. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan?